Berikut masa kemerdekaan dari 1000 lebih wawasan kebangsaan yang bisa unggulkan poin kamu. Jangan lupa subscribe dan berikan saran di kolom komentar ya. Semangat belajar! Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? 17 Agustus tahun 1945. Di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di Rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Ir. Soekarno. Siapa yang mendampingi Soekarno saat membacakan proklamasi? Drs. Muhammad Hatta. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik. Siapa yang menulis konsep naskah proklamasi? Ir. Soekarno. Didikte oleh Muhammad Hatta dan disetujui oleh tokoh lain. Apa peran Laksamana Meida dalam proklamasi? Memberikan tempat aman untuk menyusun naskah proklamasi. Siapa yang menyaksikan dan menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia? Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Sebagai awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Apa isi pokok naskah proklamasi? Pernyataan kemerdekaan dan penyerahan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Bagaimana reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Antusias, mendukung penuh, dan menyebarkan berita ke seluruh pelosok. Apa langkah PPKI setelah proklamasi? Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk pemerintahan. Siapa presiden dan wakil presiden pertama Indonesia? Ir. Soekarno sebagai presiden, Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apa lembaga pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan? Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Apa fungsi KNIP? Sebagai badan legislatif sementara menggantikan DPR. Apa dasar negara yang disahkan oleh PPKI? Pancasila. Apa konstitusi pertama negara Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945. Apa isi pokok Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan, batang tubuh pasal-pasal, dan penjelasan. Apa reaksi Jepang terhadap proklamasi? Tidak mengakui kemerdekaan dan berusaha mempertahankan status quo. Apa sikap sekutu terhadap Indonesia setelah Jepang menyerah? Ingin mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda ANICE. Apa itu ANICE? Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Belanda yang kembali ke Indonesia. Kapan tentara sekutu mendarat di Indonesia? September tahun 1945. Apa tugas utama sekutu di Indonesia? Menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga ketertiban. Apa wilayah pertama yang didatangi sekutu? Jakarta dan Surabaya. Siapa pimpinan sekutu di Indonesia? Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Apa peran sekutu dalam konflik Indonesia pasca kemerdekaan? Menjadi pelindung kembalinya Belanda, memicu pertempuran dengan rakyat. Apa reaksi rakyat terhadap kedatangan sekutu dan NIC? Melawan. Karena dianggap mengancam kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Apa peristiwa besar sebagai akibat konflik dengan sekutu? Pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Siapa tokoh pejuang dalam pertempuran Surabaya? Bung Tama. Apa akibat dari pertempuran Surabaya? Banyak korban, tapi menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Apa yang ditandai oleh pertempuran Surabaya? Hari Pahlawan 10 November. Apa itu TRI? Tentara Republik Indonesia. Cikal bakal TNI. Apa warisan penting masa pendudukan Jepang bagi Indonesia? Kaderisasi militer, semangat nasionalisme, dan kesiapan kemerdekaan. Apa pengaruh buruk dari pendudukan Jepang? Eksploitasi besar-besaran, kerja paksa, kelaparan, dan penderitaan rakyat. Apa pengaruh positif dari pendudukan Jepang? Pendidikan kebangsaan, pengalaman organisasi, dan kesadaran politik. Apa peran organisasi bentukan Jepang setelah kemerdekaan? Menjadi cikal bakal TNI, kelompok politik, dan kekuatan rakyat. Apa dampak Jepang membuka akses pendidikan dan militer bagi pribumi? Munculnya pemimpin-pemimpin nasional terlatih dan siap memimpin negara. Apa pelajaran dari masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia? Pentingnya persatuan, kemandirian, dan kesiapan menghadapi ancaman asing. Apa yang dimaksud dengan revolusi kemerdekaan Indonesia? Periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari 1945 sampai 1949.
Apa ancaman utama terhadap kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi? Kembalinya Belanda bersama sekutu untuk menguasai Indonesia. Apa organisasi Belanda yang datang bersama sekutu? NICE, Netherlands Indies Civil Administration. Apa reaksi rakyat terhadap NICE? Melawan karena dianggap hendak menjajah kembali. Apa organisasi militer Indonesia pertama setelah kemerdekaan? BKR, Badan Keamanan Rakyat. Apa tujuan pembentukan BKR? Menjaga keamanan dalam negeri setelah kemerdekaan. Apa organisasi militer pengganti BKR? TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kapan TKR dibentuk? 5 Oktober tahun 1945. Apa pengganti TKR? TRI, Tentara Republik Indonesia, lalu menjadi TNI. Apa peran utama TNI saat itu? Mempertahankan kemerdekaan dan melawan agresi Belanda. Apa pertempuran besar pertama setelah proklamasi? Pertempuran Surabaya. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? 10 November tahun 1945. Apa penyebab pertempuran Surabaya? Insiden Hotel Yamato dan ultimatum sekutu untuk menyerah. Siapa tokoh penting dalam pertempuran Surabaya? Bung Tama. Apa semboyan Bung Tama yang membakar semangat rakyat? Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Apa akibat dari pertempuran Surabaya? Ribuan pejuang gugur, tapi menjadi simbol perlawanan. Apa tanggal yang diperingati sebagai Hari Pahlawan? 10 November. Apa pertempuran besar lainnya selama revolusi kemerdekaan? Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Ambarawa. Apa yang terjadi dalam pertempuran Medan Area? Rakyat dan pemuda melawan sekutu dan NICE di Medan. Apa itu Bandung Lautan Api? Aksi membakar kota Bandung oleh pejuang agar tidak dikuasai Belanda. Apa peristiwa penting dalam Bandung Lautan Api? 23 Maret tahun 1946 ribuan rumah dibakar untuk strategi bumi hangus. Apa isi peristiwa Palagan Ambarawa? Pertempuran antara TRI dan sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Siapa tokoh penting dalam Palagan Ambarawa? Jenderal Sudirman. Apa hasil dari Palagan Ambarawa? Kemenangan TRI dan diusirnya sekutu dari Ambarawa. Apa peristiwa penting setelah pasukan sekutu pergi? Belanda melancarkan agresi militer. Apa itu agresi militer Belanda? Serangan militer Belanda terhadap wilayah RI pada 21 Juli tahun 1947. Apa alasan Belanda melakukan agresi? Mengklaim Indonesia belum merdeka dan ingin merebut wilayah kaya sumber daya. Apa wilayah utama yang diserang dalam agresi militer? Sumatera Timur dan Jawa bagian Barat. Apa tanggapan dunia terhadap agresi Belanda? Banyak negara mengecam dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Apa lembaga internasional yang menangani konflik RI Belanda? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa bentuk campur tangan PBB terhadap agresi? Membentuk Komisi 3 Negara Katien. Apa itu Katinan? Komisi dari PBB yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk membantu mediasi. Apa hasil perundingan pasca agresi militer? Perjanjian Renville. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? 17 Januari tahun 1948. Apa isi perjanjian Renville? Gencatan senjata dan penarikan pasukan Indonesia ke wilayah Republik. Apa dampak perjanjian Renville bagi Indonesia? Wilayah ARI semakin sempit dan kedudukan militer melemah. Apa reaksi kelompok pejuang terhadap hasil perjanjian Renville? Banyak yang kecewa karena wilayah Republik menjadi lebih sempit. Apa peristiwa besar yang terjadi setelah Renville? Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Siapa tokoh utama dalam pemberontakan PKI 1948? Musso. Apa tujuan pemberontakan PKI 1948? Mendirikan negara Soviet Indonesia berbasis komunisme. Apa tanggapan pemerintah terhadap pemberontakan PKI? Pemberontakan dipadamkan oleh pasukan TNI di bawah Jenderal Sudirman. Apa dampak pemberontakan Madiun bagi pemerintah ARI? Menegaskan bahwa pemerintah menolak ideologi komunisme. Apa peristiwa besar selanjutnya setelah Madiun? Agresi militer Belanda kedua. Kapan agresi militer Belanda kedua dimulai? 19 Desember tahun 1948. Apa tujuan Belanda dalam agresi militer 2? Menjatuhkan Republik Indonesia dan menangkap pemimpin RI. Apa kota yang diserang pertama kali dalam agresi 2? Yogyakarta, ibu kota RI saat itu.
Siapa saja tokoh RI yang ditangkap Belanda saat agresi 2? Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa menteri lainnya. Kemana para pemimpin RI diasingkan? Ke Pulau Bangka dan Brastagi. Siapa yang memimpin pemerintahan darurat saat agresi 2? Mr. Syafruddin Prawira Negara. Apa nama pemerintahan darurat tersebut? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Di mana pusat pemerintahan PDRI? Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apa tujuan dibentuknya PDRI? Menunjukkan bahwa pemerintahan RI tetap ada dan sah. Apa strategi militer Indonesia saat agresi 2? Perang gerilya. Siapa tokoh penting dalam strategi perang gerilya? Jenderal Sudirman. Bagaimana kondisi Jenderal Sudirman saat memimpin gerilya? Dalam keadaan sakit parah, tetap bergerilya dari hutan ke hutan. Apa slogan perjuangan gerilya Sudirman? Sekali merdeka, tetap merdeka. Apa reaksi dunia terhadap agresi militer Belanda 2? Kecaman internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat. Apa bentuk tekanan internasional terhadap Belanda? Ancaman penghentian bantuan ekonomi Marshall Plan oleh Amerika. Apa langkah PBB setelah agresi 2? Mendesak diadakannya perundingan antara RI dan Belanda. Apa perundingan yang dihasilkan setelah agresi 2? Perjanjian Romroyen. Kapan perjanjian Romroyen ditandatangani? 7 Mei tahun 1949. Apa isi penting perjanjian Romroyen? Belanda setuju menarik pasukannya dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Apa syarat bagi Indonesia dalam perjanjian Romroyen? Menghentikan perang gerilya dan ikut dalam konferensi meja bundar. Kapan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta? 6 Juli tahun 1949. Apa peristiwa penting setelah kembali ke Yogyakarta? Konferensi meja bundar KMB. Apa itu konferensi meja bundar KMB? Perundingan antara Indonesia, Belanda, dan BFO untuk menyelesaikan konflik secara damai. Apa kepanjangan BFO? Bijinkomst voor Federaal Overleg Badan Koordinasi Negara-Negara Bagian Bentukan Belanda. Di mana dan kapan KMB dilaksanakan? Di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus 2 November tahun 1949. Siapa wakil Indonesia dalam KMB? Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi. Siapa wakil Belanda dalam KMB? Van Marsevin. Siapa wakil BFO dalam KMB? Sultan Hamid II. Apa isi pokok hasil KMB? Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS. Apa syarat Indonesia dalam KMB? Membayar utang Hindia Belanda sekitar 4,3 miliar gulden. Apa bentuk negara Indonesia menurut hasil KMB? Republik Indonesia Serikat RIS. Apa nama negara hasil KMB yang diakui Belanda? Republik Indonesia Serikat RIS. Apa itu RIS? Bentuk negara federal sementara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Apa isi penting lain dari KMB? Penarikan pasukan Belanda, pengambil alihan aset Belanda, dan pembentukan Angkatan Perang RIS. Kapan pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi diberikan? 27 Desember tahun 1949. Di mana penyerahan kedaulatan dilakukan? Di Belanda oleh Ratu Juliane kepada Muhammad Hatta, dan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal Belanda kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Siapa Presiden pertama Republik Indonesia Serikat? Soekarno. Apa reaksi rakyat terhadap bentuk negara RIS? Banyak yang menolak karena dianggap buatan Belanda. Apa yang dilakukan rakyat untuk menolak RIS? Menggalang gerakan integrasi dan pembubaran negara-negara bagian buatan Belanda. Kapan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan? 17 Agustus tahun 1950. Apa nama negara setelah kembali ke bentuk kesatuan? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa makna pengakuan kedaulatan bagi Indonesia? Akhir perjuangan diplomasi dan awal pembangunan nasional. Apa peran penting diplomasi dalam revolusi kemerdekaan? Mendapat dukungan internasional dan menghentikan agresi militer. Apa peran media massa dalam masa revolusi? Menyebarkan semangat perjuangan dan memperkuat kesadaran nasional. Apa peran kaum wanita dalam revolusi? Menyuplai logistik, menjadi kurir, perawat, dan ikut dalam laskar. Siapa tokoh wanita yang aktif dalam revolusi kemerdekaan? Laksamana Malahayati, Maria Olva Santoso, Sutnyat Dian, dan lainnya.
Apa peran pelajar dan pemuda dalam revolusi? Menjadi relawan, pejuang bersenjata, dan penggerak propaganda kemerdekaan. Apa peran tokoh ulama dalam masa revolusi? Memberi semangat jihad dan melibatkan pesantren dalam perjuangan. Apa yang dimaksud diplomasi perjuangan? Menggabungkan kekuatan senjata dan meja perundingan untuk meraih kemerdekaan. Apa pelajaran penting dari revolusi kemerdekaan Indonesia? Perjuangan harus dilakukan dengan persatuan, pengorbanan, dan strategi cerdas. Apa peran rakyat dalam keberhasilan revolusi? Dukungan penuh terhadap pemerintah menjadi tulang punggung logistik dan informasi. Apa warisan penting dari revolusi 1945 sampai 1949 bagi bangsa Indonesia? Rasa nasionalisme yang tinggi, konstitusi, dan kemerdekaan penuh sebagai bangsa merdeka. Apa itu masa demokrasi parlementer? Periode 1950 sampai 1959 saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa ciri utama sistem parlementer? Presiden hanya sebagai kepala negara, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Siapa kepala pemerintahan dalam sistem parlementer? Perdana Menteri. Kapan masa demokrasi parlementer dimulai? 17 Agustus tahun 1950, saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan NKRI. Apa nama konstitusi yang berlaku saat demokrasi parlementer? Undang-Undang Dasar Sementara 1950 UDS 1950. Siapa Presiden RI saat awal demokrasi parlementer? Ir. Soekarno. Siapa Perdana Menteri pertama setelah terbentuknya NKRI tahun 1950? Muhammad Natsir. Apa partai politik Perdana Menteri Muhammad Natsir? Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Apa kebijakan utama Kabinet Natsir? Menggalang integrasi nasional dan memperkuat pemerintahan pusat. Apa kendala utama pemerintahan dalam sistem parlementer? Kabinet sering jatuh karena tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Berapa kali pergantian kabinet selama masa parlementer? Sebanyak 7 kali dalam 9 tahun. Apa penyebab utama sering jatuhnya kabinet? Koalisi partai rapuh, banyak perbedaan ideologi, dan kepentingan sempit. Apa nama kabinet kedua setelah Kabinet Natsir? Kabinet Sukiman Suirjo. Siapa Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman? Sukiman Wirjo Sanjojo. Apa kebijakan penting Kabinet Sukiman? Menandatangani Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Apa akibat penandatanganan MS oleh Sukiman? Kritik tajam karena dianggap terlalu dekat dengan blok barat. Apa konflik yang muncul di dalam negeri pada masa parlementer? Gerakan separatis di berbagai daerah. Apa saja gerakan separatis selama masa parlementer? DI atau TII? Andi Aziz, EPRA, RMS. Apa itu gerakan DI atau TII? Pemberontakan bersenjata mendirikan negara Islam Indonesia. Siapa pemimpin DI atau TII di Jawa Barat? Sekar Maji Maridjan, Kartosuwirjo. Apa tujuan utama DI atau TII? Mendirikan negara Islam Indonesia. Kapan DI atau TII diproklamasikan? 7 Agustus tahun 1949. Apa itu gerakan EPRA? Angkatan Perang Ratu Adil, gerakan bersenjata pro-Belanda di Bandung. Siapa pemimpin EPRA? Raymond Westerling. Apa tujuan EPRA? Mempertahankan bentuk negara federal RIS. Apa itu RMS? Republik Maluku Selatan, gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Siapa pemimpin RMS? Daktil Solmokil. Kapan RMS diproklamasikan? 25 April tahun 1950. Apa penyebab banyaknya gerakan separatis saat itu? Ketidakpuasan terhadap pusat, pengaruh Belanda, dan konflik ideologi. Apa reaksi pemerintah terhadap pemberontakan RMS? Mengirimkan pasukan militer untuk menumpas RMS. Kapan RMS berhasil ditumpas? Akhir tahun 1950. Apa itu peristiwa Andi Aziz? Pemberontakan militer ex-KNIL di Makassar. Apa tuntutan Andi Aziz? Menolak pengiriman pasukan APRIS dari Jawa ke Sulawesi. Bagaimana pemerintah menangani peristiwa Andi Aziz? Mengirim pasukan ke Sulawesi dan menangkap Andi Aziz. Apa dampak dari berbagai pemberontakan tersebut? Meningkatkan kebutuhan akan stabilitas nasional dan kepercayaan pada militer. Apa peran TNI selama masa parlementer? Menjadi alat utama dalam menumpas pemberontakan dan menjaga kesatuan.
Apa kebijakan penting dari Kabinet Wilopo 1952-1953? Rehabilitasi ekonomi dan penguatan organisasi pemerintahan. Apa peristiwa penting pada masa Kabinet Wilopo? Peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Apa itu peristiwa 17 Oktober tahun 1952? Demonstrasi militer menuntut pembubaran DPR karena konflik dengan TNI. Apa penyebab utama peristiwa 17 Oktober tahun 1952? Ketegangan antara TNI dan DPR terkait reorganisasi angkatan bersenjata. Apa dampak dari peristiwa 17 Oktober tahun 1952? Menunjukkan potensi campur tangan militer dalam politik. Apa sikap Presiden Soekarno terhadap peristiwa 17 Oktober? Menolak tekanan militer dan menegaskan supremasi sipil. Apa kebijakan ekonomi yang dominan selama masa parlementer? Nasionalisasi dan intervensi negara dalam ekonomi. Apa program penting Kabinet Elai Sastroamidjojo? Konferensi Asia Afrika dan penegasan politik luar negeri bebas aktif. Kapan Konferensi Asia Afrika dilaksanakan? April tahun 1955. Di mana Konferensi Asia Afrika diselenggarakan? Bandung, Indonesia. Apa tujuan utama Konferensi Asia Afrika? Membangun solidaritas negara-negara baru merdeka di Asia dan Afrika. Siapa tokoh utama Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika? Elai Sastroamidjojo dan Soekarno. Apa dampak Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia? Mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok. Apa politik luar negeri Indonesia pada masa itu? Bebas dan aktif. Apa arti politik luar negeri bebas aktif? Tidak memihak blok manapun, tapi aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Apa dua blok besar dunia saat itu? Blok Barat AS dan sekutunya dan Blok Timur Uni Soviet dan sekutunya. Apa kebijakan penting Kabinet Burhanuddin Harahap? Melaksanakan pemilu 1955. Kapan pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan? 29 September tahun 1955 di PR dan 15 Desember tahun 1955 Konstituante. Apa tujuan pemilu 1955? Memilih anggota DPR dan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Berapa partai yang ikut pemilu 1955? Sekitar 172 partai politik, tapi hanya sebagian besar yang aktif. Apa partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1955? TNI, Masyumi, NU, dan PKI. Apa hasil utama dari pemilu 1955? Terbentuknya DPR dan konstituante yang baru. Apa tugas konstituante? Menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru menggantikan UUD 1950. Mengapa konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru? Terjadi perdebatan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis. Mengapa konstituante sulit mencapai kesepakatan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar? Adanya perbedaan ideologi, nasionalis, Islam, dan komunis. Apa usulan kelompok Islam dalam konstituante? Menjadikan Islam sebagai dasar negara. Apa usulan kelompok nasionalis dalam konstituante? Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sikap Presiden Soekarno terhadap kegagalan konstituante? Mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa langkah Presiden Soekarno dalam menghadapi kebuntuan konstituante? Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Apa isi utama Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959? Membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Apa alasan Soekarno mengeluarkan dekret tersebut? Konstituante gagal menjalankan tugas dan negara mengalami krisis. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap dekret presiden? Sebagian besar mendukung demi kestabilan politik. Apa dampak dekret presiden bagi sistem pemerintahan Indonesia? Mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke sistem presidensial. Apa peran ABRI dalam Dekret 5 Juli tahun 1959? Mendukung penuh langkah Soekarno dan mengamankan situasi nasional. Apa yang menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer? Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Apa sistem pemerintahan setelah masa parlementer? Demokrasi terpimpin.
Apa masalah utama dalam masa demokrasi parlementer? Seringnya pergantian kabinet, konflik antar partai, dan instabilitas nasional. Apa kelebihan masa demokrasi parlementer? Ada ruang demokrasi, pemilu bebas, dan tumbuhnya partisipasi politik rakyat. Apa kekurangan masa demokrasi parlementer? Pemerintahan tidak stabil, efisiensi rendah, dan konflik antar partai tinggi. Apa pelajaran dari masa demokrasi parlementer? Demokrasi harus disertai stabilitas, kedewasaan politik, dan kesatuan visi nasional. Apa warisan penting masa demokrasi parlementer? Pemilu 1955, Konferensi Asia Afrika, dan penguatan peran politik rakyat. Apa peran penting militer di akhir masa parlementer? Mulai aktif dalam urusan politik dan ikut mendukung stabilisasi negara. Apa ide pokok dalam sistem parlementer? Kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif bergantung pada parlemen. Apa sebab utama kabinet sering jatuh dalam sistem parlementer? Parlemen bisa menarik dukungan politik melalui mosi tidak percaya. Apa partai politik dominan selama masa parlementer? TNI, Masyumi, No, PKI. Apa penyebab munculnya banyak partai pada masa itu? Belum ada ambang batas parlemen, dan sistem multipartai sangat terbuka. Apa peran media massa selama masa parlementer? Menjadi alat kritik pemerintah dan penyebar informasi politik. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam masa parlementer? Mendirikan partai, mengikuti pemilu, demonstrasi, dan terlibat dalam organisasi masyarakat. Apa dampak ekonomi dari ketidakstabilan politik? Pembangunan lambat, inflasi tinggi, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Apa bentuk hubungan luar negeri Indonesia saat itu? Aktif dalam gerakan Asia Afrika, menjaga netralitas dalam Perang Dingin. Apa dampak Konferensi Asia Afrika terhadap posisi Indonesia di dunia internasional? Indonesia diakui sebagai pemimpin negara-negara dunia ketiga. Apa kesimpulan dari masa demokrasi parlementer? Sistem demokrasi liberal belum cocok diterapkan sepenuhnya di Indonesia saat itu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Sistem pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan dominan dan memimpin langsung jalannya negara. Kapan demokrasi terpimpin dimulai? 5 Juli tahun 1959, setelah dekret presiden dikeluarkan. Siapa tokoh utama dalam demokrasi terpimpin? Presiden Soekarno. Apa isi dekret presiden 5 Juli tahun 1959? Pembubaran konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan MPRS serta DPAS. Apa alasan Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin? Mengatasi kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap terlalu liberal dan tidak stabil. Apa peran presiden dalam sistem demokrasi terpimpin? Sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, legislatif, militer, dan ideologi negara. Apa makna terpimpin dalam demokrasi terpimpin? Semua kekuatan politik diarahkan dan dikendalikan langsung oleh presiden. Apa saja lembaga tinggi negara dalam demokrasi terpimpin? Presiden, MPRS, DPS, DPA, dan Kabinet. Apa itu MPRS? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, lembaga tertinggi negara. Siapa yang mengangkat anggota MPRS? Presiden Soekarno. Apa itu DPS? Dewan Pertimbangan Agung Sementara, memberi nasihat kepada presiden. Apa peran penting ABRI dalam masa demokrasi terpimpin? Menjadi alat kekuasaan utama dan mendapat posisi politik. Apa konsep politik Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Apa tujuan Nasakom? Menyatukan kekuatan ideologi utama Indonesia. Nasionalis, Islam, dan komunis. Apa peran PKI dalam masa demokrasi terpimpin? Menjadi kekuatan politik besar yang dekat dengan Presiden Soekarno. Apa sikap militer terhadap kedekatan Soekarno dan PKI? Curiga dan mulai terjadi ketegangan antara TNI dan PKI. Apa peran partai politik lain dalam demokrasi terpimpin? Dikendalikan dan tidak memiliki kekuasaan sebesar sebelumnya. Apa yang terjadi dengan DPR hasil pemilu 1955? Dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong. Apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat bentukan presiden yang berisi wakil-wakil partai dan golongan fungsional. Apa kebijakan ekonomi penting dalam masa ini? Deklarasi Ekonomi Dekon. Apa tujuan Dekon?
mengatasi krisis ekonomi dan mewujudkan ekonomi nasional berlandaskan sosialisme Indonesia. Apa penyebab utama krisis ekonomi saat itu? Inflasi tinggi, defisit anggaran, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Apa kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asing? Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing, terutama Belanda. Apa dampak nasionalisasi perusahaan asing? Menambah aset negara, tapi juga memicu konflik diplomatik dan kesulitan pengelolaan. Apa dampak inflasi pada masa demokrasi terpimpin? Daya beli rakyat menurun drastis, ekonomi tidak stabil. Apa langkah pemerintah menghadapi krisis ekonomi? Menerapkan sistem ekonomi terpimpin dan memperbanyak proyek mercusuar. Apa itu proyek mercusuar? Proyek-proyek besar berskala nasional untuk menunjukkan kemajuan bangsa. Contoh proyek mercusuar yang dibangun: Monumen Nasional Monas, Stadion GBK, Hotel Indonesia, dan Jalan Raya Anyer Panarukan. Apa kritik terhadap proyek mercusuar? Menguras anggaran negara sementara kebutuhan rakyat belum terpenuhi. Apa kebijakan politik luar negeri pada masa ini? Bersifat konfrontatif dan anti-imperialis. Apa langkah drastis Indonesia di bidang internasional? Keluar dari PBB pada 7 Januari tahun 1965. Apa alasan Indonesia keluar dari PBB? Protes terhadap masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Apa konflik utama Indonesia dengan Malaysia saat itu? Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Apa itu konfrontasi Indonesia-Malaysia? Kebijakan menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap boneka Inggris. Siapa tokoh militer penting dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia? Letjen Soeharto, Maijen Kemal Idris, dan Jenderal Hari Nasution. Apa slogan terkenal dari konfrontasi? Ganyang Malaysia. Apa dampak konfrontasi bagi Indonesia? Menguras anggaran negara dan memperburuk kondisi ekonomi. Apa gerakan internasional yang didirikan Indonesia bersama negara lain? Gerakan non-blok. Apa tujuan gerakan non-blok? Menjaga netralitas dan tidak memihak blok barat maupun timur. Siapa tokoh dunia pendiri gerakan non-blok? Soekarno, Indonesia; Nehru, India; Nasser, Mesir; Tito, Yugoslavia; dan Nkrumah, Ghana. Apa konferensi internasional besar yang digagas Soekarno pada 1965? Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Apa tujuan CONEFO? Membentuk kekuatan tandingan PBB dari negara-negara berkembang. Apa proyek besar untuk mendukung CONEFO? Pembangunan gedung CONEFO sekarang DPR atau MPR RI. Apa organisasi internasional ekonomi yang dibentuk Indonesia? New Emerging Forces Economic Organization (NEFO). Apa isi utama politik luar negeri Indonesia pada masa ini? Anti-nekolim, neokolonialisme dan imperialisme, konfrontatif, dan revolusioner. Bagaimana hubungan Indonesia dengan blok barat saat itu? Memburuk karena Soekarno lebih dekat dengan blok timur dan PKI. Apa dampak ekonomi dari sikap konfrontatif itu? Bantuan luar negeri menurun dan perdagangan internasional terganggu. Apa peran Presiden Soekarno dalam kehidupan bernegara saat demokrasi terpimpin? Memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya sebagai pemimpin besar revolusi. Apa itu Manipul USDEK? Manifesto politik yang berisi USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Apa fungsi Manipul USDEK? Menjadi ideologi resmi negara yang harus diikuti oleh semua lembaga. Bagaimana peran pendidikan dalam masa ini? Pendidikan diarahkan untuk mendukung revolusi dan ideologi negara. Apa peran Lembaga Pendidikan Politik Nasional LEPPNS? Menyosialisasikan Manipul USDEK ke masyarakat luas. Bagaimana hubungan antara Soekarno dan PKI pada masa ini? Sangat dekat, karena Soekarno mendukung integrasi PKI dalam Nasakom. Apa posisi PKI dalam pemerintahan saat demokrasi terpimpin? Menjadi partai legal, aktif dalam DPR GR, dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan. Apa sikap TNI terhadap kedekatan Soekarno dan PKI? Meningkatnya kecurigaan dan ketegangan antara TNI dan PKI. Apa tindakan PKI untuk memperluas pengaruh? Membentuk organisasi massa seperti BTI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Apa itu BTI? Barisan Tani Indonesia, sayap agraria PKI. Apa isu besar yang dimunculkan PKI pada 1960-an?
Distribusi tanah melalui pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria UPN. Apa yang dimaksud aksi sepihak dalam pelaksanaan UPIA? PKI dan masanya membagikan tanah tanpa izin pemerintah secara paksa. Apa dampak aksi sepihak PKI? Meningkatkan konflik antara PKI dengan kelompok nasionalis dan ulama. Apa tanggapan Nu terhadap gerakan PKI? Menolak keras karena dianggap anti agama dan mengancam stabilitas sosial. Apa peristiwa yang menjadi klimaks dari konflik ideologi masa demokrasi terpimpin? Peristiwa G30 SPKI. Apa itu peristiwa G30 SPKI? Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI oleh gerakan 30 September yang diduga didalangi PKI. Kapan peristiwa G30 SPKI terjadi? 30 September 1 Oktober tahun 1965. Siapa pemimpin G30 SPKI? Letkol Untung dari Cakrabirawa, pengawal presiden. Siapa jenderal yang menjadi korban utama G30 SPK? Jenderal Hari Nasution Selamat, Jenderal Ahmad Yani, dan 5 jenderal lainnya tewas. Di mana jasad para jenderal ditemukan? Lubang Buaya, Jakarta Timur. Apa reaksi TNI setelah peristiwa G30 SPK? Melancarkan operasi penumpasan dan menuding PKI sebagai dalang. Siapa tokoh militer yang memimpin operasi penumpasan PKI? Mayor Jenderal Soeharto. Apa tindakan Soeharto setelah G30 SPK? Mengambil alih kekuasaan militer dan mengendalikan keamanan negara. Apa yang dilakukan rakyat terhadap simpatisan PKI? Terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Apa dampak politik dari peristiwa G30 SPK? Meruntuhkan kekuatan PKI dan melemahkan posisi Presiden Soekarno. Apa keputusan politik Soekarno setelah G30 SPK? Menolak membubarkan PKI dan menyebutnya sebagai konflik internal Angkatan Darat. Bagaimana reaksi masyarakat dan militer terhadap sikap Soekarno? Kekecewaan dan makin besarnya tuntutan untuk menurunkan kekuasaan Soekarno. Apa surat yang menjadi dasar pengalihan kekuasaan ke Soeharto? Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar. Kepada siapa Supersemar ditujukan? Mayor Jenderal Soeharto. Apa isi Supersemar? Memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Apa tindakan pertama Soeharto setelah menerima Supersemar? Membubarkan PKI dan melarang segala aktivitasnya. Apa akhir dari masa demokrasi terpimpin? Penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto secara bertahap. Kapan Soeharto resmi menjadi presiden? Maret tahun 1967 sebagai pejabat presiden dan Maret tahun 1968 sebagai presiden definitif. Apa yang dimaksud dengan Orde Baru? Tatanan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Soeharto setelah jatuhnya Soekarno. Apa latar belakang lahirnya Orde Baru? Krisis politik dan ekonomi setelah peristiwa G30 SPKI. Siapa pemimpin utama Orde Baru? Mayor Jenderal Soeharto. Kapan Soeharto menerima Supersemar? 11 Maret tahun 1966. Apa tindakan Soeharto setelah menerima Supersemar? Membubarkan PKI dan mengambil alih keamanan nasional. Kapan Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden? Maret tahun 1967 oleh MPRS. Kapan Soeharto resmi menjadi Presiden ARI? Maret tahun 1968. Apa tujuan utama Orde Baru saat awal berkuasa? Menegakkan stabilitas nasional dan memperbaiki ekonomi. Apa kebijakan ekonomi utama Orde Baru? Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Apa program pembangunan ekonomi Orde Baru? Pelita Pembangunan 5 tahun. Apa itu Pelita? Rencana Pembangunan Nasional 5 tahunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kapan Pelita dimulai? 1 April tahun 1969. Apa prioritas Pelita? Peningkatan produksi pangan, terutama beras. Apa hasil penting Pelita? Swasembada beras dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Apa konsep ekonomi Orde Baru? Ekonomi terpusat dengan peran besar negara dan investor asing. Apa undang-undang penting untuk menarik investor asing? Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA 1967. Apa dampak Undang-Undang PMA 1967? Masuknya modal asing dan percepatan pembangunan industri. Apa bentuk politik luar negeri Orde Baru? Kembali ke arah netralitas, menjalin hubungan baik dengan Barat.
Apa organisasi internasional yang kembali diikuti Indonesia? Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kapan Indonesia kembali menjadi anggota aktif PBB? 1966. Apa program penting di bidang pertanian? Revolusi Hijau. Apa tujuan Revolusi Hijau? Meningkatkan hasil pertanian dengan teknologi modern. Apa kebijakan pengendalian penduduk pada masa Orde Baru? Program Keluarga Berencana KB. Apa slogan program KB? 2 anak cukup. Apa lembaga pelaksana program KB? BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Apa dampak program KB? Penurunan angka kelahiran dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Bagaimana cara Soeharto memperkuat kekuasaannya di awal pemerintahan? Dengan menguasai lembaga-lembaga tinggi negara dan membatasi oposisi politik. Apa peran ABRI dalam pemerintahan Orde Baru? ABRI menjadi kekuatan sosial politik utama yang mendukung kekuasaan Soeharto. Apa itu duifungsi ABRI? Peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Apa dampak duifungsi ABRI terhadap politik nasional? Militer terlibat dalam pemerintahan sipil dan pengambilan keputusan politik. Apa partai politik utama pendukung Orde Baru? Golkar golongan karya. Apa strategi Golkar dalam pemilu? Menggunakan kekuatan birokrasi, militer, dan program pembangunan. Kapan pemilu pertama pada masa Orde Baru? 1971. Siapa pemenang pemilu 1971? Golkar, dengan mayoritas besar. Apa kebijakan Orde Baru terhadap partai politik? Mereorganisasi dan membatasi jumlah partai politik. Berapa partai yang diizinkan ikut pemilu sejak 1977? 3. Golkar, PPP Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI Partai Demokrasi Indonesia. Apa tujuan penyederhanaan partai politik? Mengurangi konflik politik dan mempermudah pengendalian pemerintah. Apa lembaga legislatif yang mendukung Orde Baru? DPR dan AMPR yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Apa yang dimaksud Asas Tunggal Pancasila? Kewajiban seluruh organisasi politik dan sosial untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kapan Asas Tunggal Pancasila diberlakukan? Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Apa tujuan penerapan Asas Tunggal? Menghilangkan ideologi lain dan memperkuat kontrol negara atas organisasi. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada 1980-an? Mengalami pertumbuhan pesat namun tergantung pada minyak bumi. Apa dampak turunnya harga minyak dunia pada pertengahan 1980-an? Krisis ekonomi dan perlunya diversifikasi ekonomi. Apa kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi itu? Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi. Apa sektor yang kemudian dikembangkan setelah minyak? Industri non-migas, ekspor, dan pertanian. Apa program penting bidang pendidikan masa Orde Baru? Wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Apa hasil dari program wajib belajar? Angka partisipasi sekolah meningkat tajam. Apa peran transmigrasi dalam pembangunan nasional? Pemerataan penduduk dan pengembangan daerah luar Jawa. Apa kritik terhadap program transmigrasi? Menimbulkan konflik sosial dan tidak selalu berhasil meningkatkan kesejahteraan. Apa ciri khas kepemimpinan Soeharto? Sentralisasi kekuasaan, kontrol informasi, dan stabilitas politik. Bagaimana media massa berperan pada masa Orde Baru? Diawasi ketat oleh pemerintah, harus sejalan dengan kebijakan negara. Apa lembaga pengawas media saat itu? Departemen Penerangan dan Dewan Pers. Apa yang terjadi jika media tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah? Bisa dicabut SIUPP Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Apa peristiwa besar yang menunjukkan otoritarianisme Orde Baru dalam media? Pemberedelan majalah Tempo, Editor, dan Detik pada 1994. Apa alasan resmi pemberedelan media 1994? Dianggap mengganggu stabilitas nasional dan menyebarkan informasi negatif. Bagaimana kondisi HAM pada masa Orde Baru? Banyak pelanggaran HAM, terutama terhadap lawan politik. Apa kasus pelanggaran HAM besar pada masa Orde Baru? Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, dan penculikan aktivis 1997-1998. Apa yang dimaksud dengan KKN dalam konteks Orde Baru?
korupsi, kolusi, dan nepotisme praktik umum dalam pemerintahan saat itu. Siapa tokoh yang menentang kuat KKN di akhir Orde Baru? Mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Apa organisasi mahasiswa yang terkenal dalam menuntut reformasi? Forum Kota, SMIT, dan organisasi BEM Kampus. Apa penyebab utama jatuhnya Orde Baru? Krisis ekonomi 1997 sampai 1998, gerakan mahasiswa, dan hilangnya dukungan rakyat. Apa pemicu utama krisis ekonomi 1997 sampai 1998? Krisis moneter Asia dan lemahnya fondasi ekonomi Indonesia. Apa dampak langsung krisis ekonomi 1998? Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pengangguran massal. Apa reaksi mahasiswa terhadap krisis tersebut? Melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi total. Apa tuntutan utama gerakan reformasi? Turunkan Soeharto, hapus KKN, tegakkan demokrasi dan HAM. Apa peristiwa penting menjelang jatuhnya Soeharto? Pendudukan gedung DPR atau MPR oleh mahasiswa pada Mei tahun 1998. Kapan Soeharto mengundurkan diri? 21 Mei tahun 1998. Siapa yang menggantikan Soeharto sebagai presiden? B. J. Habibie sebagai wakil presiden yang naik menjadi presiden. Berapa lama Soeharto menjabat sebagai presiden? 32 tahun 1967 sampai 1998. Apa warisan positif Orde Baru? Pembangunan infrastruktur, stabilitas politik jangka panjang, swasembada beras. Apa warisan negatif Orde Baru? Otoritarianisme, pelanggaran HAM, KKN, ketimpangan sosial. Apa pelajaran dari masa Orde Baru bagi bangsa Indonesia? Kekuasaan harus diawasi rakyat dan dibatasi hukum agar tidak disalahgunakan. Apa semangat yang muncul setelah jatuhnya Orde Baru? Reformasi dan demokratisasi di segala bidang. Apa yang dimaksud dengan masa reformasi? Periode setelah jatuhnya Soeharto yang ditandai dengan upaya pembaruan sistem politik, hukum, dan ekonomi Indonesia. Kapan masa reformasi dimulai? 21 Mei tahun 1998. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Siapa presiden pertama di era reformasi? B. J. Habibie. Apa langkah pertama B. J. Habibie sebagai presiden? Menstabilkan situasi nasional dan menyiapkan reformasi politik. Apa kebijakan penting Habibie terkait kebebasan informasi? Mencabut pembatasan pers dan membebaskan media massa. Apa undang-undang penting yang dicabut oleh Habibie? Undang-undang subversif dan SIUPP Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Apa langkah Habibie dalam demokratisasi politik? Mengizinkan multipartai dan pemilu demokratis. Kapan pemilu pertama di era reformasi? 1999. Apa lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal pemilu? Komisi Pemilihan Umum KPU. Berapa partai yang ikut pemilu 1999? 48 partai politik. Siapa pemenang pemilu 1999? PDI Perjuangan. Siapa tokoh utama PDI Perjuangan saat itu? Megawati Soekarnoputri. Siapa yang terpilih sebagai presiden setelah pemilu 1999? Abdurrahman Wahid Gus Dur. Siapa wakil presiden Abdurrahman Wahid? Megawati Soekarnoputri. Apa tantangan utama Abdurrahman Wahid saat menjabat? Krisis ekonomi, konflik horizontal, dan konsolidasi kekuasaan sipil. Apa konflik besar yang terjadi di awal masa reformasi? Kerusuhan rasial dan sektarian di Ambon, Poso, dan Sambas. Apa pendekatan Gus Dur terhadap militer? Mengurangi dominasi militer dalam politik dan mencopot beberapa jenderal. Mengapa Gus Dur diberhentikan dari jabatannya? Karena dinilai tidak stabil dan terlibat dalam dua kasus, Pulau Gate dan Brunei Gate. Kapan Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya? 23 Juli tahun 2001. Siapa yang menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden? Megawati Soekarnoputri. Apa program utama Megawati saat menjabat? Menstabilkan ekonomi, mempercepat reformasi politik, dan menjaga stabilitas keamanan. Apa tantangan ekonomi utama pada masa pemerintahan Megawati? Pemulihan ekonomi pasca krisis dan pengurangan utang luar negeri.
Apa kebijakan penting Megawati dalam pemulihan ekonomi, privatisasi BUMN, dan reformasi fiskal? Apa pemilu besar yang terjadi pada masa Megawati? Pemilu 2004, pemilu langsung pertama untuk memilih presiden. Siapa yang memenangkan pemilu presiden 2004? Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Siapa wakil presiden mendampingi SBY saat itu? Yusuf Kala. Apa keistimewaan pemilu presiden 2004? Pertama kali rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Apa fokus utama pemerintahan SBY di periode pertama 2004 sampai 2009? Pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan bencana. Apa bencana besar yang terjadi di awal pemerintahan SBY? Tsunami Aceh tahun 2004. Apa lembaga internasional yang membantu penanganan bencana tsunami? USAID, Palang Merah Internasional, dan NGO Global. Apa dampak politik dari tsunami Aceh? Perdamaian antara pemerintah ARI dan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Apa perjanjian damai antara ARI dan GAM disebut? Perjanjian Helsinki 2005. Apa isi perjanjian Helsinki? GAM meletakkan senjata dan Aceh diberi otonomi khusus. Apa lembaga anti korupsi yang diperkuat pada masa SBY? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Apa tugas utama KPK? Menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi besar. Siapa presiden dari hasil pemilu 2009? Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali. Siapa wakil presiden periode kedua SBY? Budiono. Apa program unggulan SBY periode kedua? MP3E Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Apa tujuan MP3E? Memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastruktur. Apa program sosial utama masa SBY? Bantuan langsung tunai BLT, BOS bantuan operasional sekolah, dan jaminan kesehatan masyarakat. Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam masa reformasi? Menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Apa perubahan besar pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi? Dilakukan 4 amandemen antara 1999 sampai 2002. Apa hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan langsung, dan penguatan hak asasi. Apa lembaga baru hasil amandemen? Mahkamah Konstitusi, DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Apa peran DPD? Mewakili daerah dalam sistem legislatif dan memberi masukan terkait kebijakan daerah. Siapa yang terpilih sebagai Presiden ARI pada pemilu 2014? Joko Widodo Jokowi. Siapa wakil Presiden Jokowi pada periode pertama? Yusuf Kala. Apa keistimewaan Jokowi sebagai presiden? Presiden pertama yang berasal dari luar kalangan militer dan elit politik nasional. Apa program unggulan Jokowi di periode pertama? Pembangunan infrastruktur besar-besaran. Apa contoh proyek infrastruktur era Jokowi? Tol Trans Jawa, LRT, MRT, dan pembangunan pelabuhan serta bandara. Apa program sosial unggulan Jokowi? Kartu Indonesia Pintar CAP, Kartu Indonesia Sehat KES, dan program Keluarga Harapan PKH. Apa program ekonomi penting era Jokowi? Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi melalui OS Online Single Submission. Apa visi utama Jokowi saat dilantik? Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kapan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden? 2019. Siapa wakil presiden Jokowi di periode kedua? Ma'ruf Amin. Apa tantangan utama Jokowi di periode kedua? Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kapan pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia? Maret tahun 2020. Apa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi? PSBB, vaksinasi massal, bantuan sosial, dan pembentukan Satgas COVID-19. Apa program pemulihan ekonomi selama pandemi? Program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa badan yang mengatur vaksinasi COVID-19? Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Apa capaian vaksinasi Indonesia selama pandemi? Termasuk negara dengan jumlah vaksinasi terbesar di dunia. Apa tantangan demokrasi di era reformasi modern? Polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan intoleransi. Apa isu kontroversial dalam politik saat ini? Revisi Undang-Undang KPK,
RKUHP, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa reaksi masyarakat terhadap isu-isu tersebut? Demonstrasi besar-besaran, terutama dari mahasiswa dan LSM. Apa kebijakan strategis jangka panjang Jokowi? Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Apa alasan pemindahan Ibu Kota Negara? Mengurangi beban Jakarta dan menciptakan pemerataan pembangunan. Apa nama calon Ibu Kota baru Indonesia? Nusantara. Apa bentuk sistem pemerintahan yang tetap dijaga dalam era reformasi? Demokrasi Pancasila dengan pemilu langsung, transparansi, dan kebebasan pers. Apa peran generasi muda dalam masa reformasi? Sebagai pengawas kebijakan publik, motor gerakan sosial, dan pelaku transformasi digital. Apa tantangan utama Indonesia ke depan dalam konteks sejarah reformasi? Menjaga demokrasi, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan di tengah globalisasi. Silahkan ke playlist untuk seri lengkap ya. Semoga sukses!